Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan mata kuliah elektrolisis, di mana untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, sel elektrokimia, baik itu sel volta maupun sel elektrolisis, kemudian mekanisme dari sel volta, kemudian juga sel elektrolisis, dan bagaimana caranya kita menghitung potensial sel dari reaksi sel elektrokimia ya, yaitu sel volta. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan tentang sel elektrokimia kemarin. Di tabel ini, kita bisa melihat ini ya, tabel elektroda ya, tabel elektroda dengan potensial elektroda masing-masing. Jadi sebenarnya ada banyak data yang menunjukkan tentang elektroda dengan potensial elektrodanya, tetapi ini hanya beberapa saja. Di sini contohnya ada F2, 2 plus menjadi 2 F min, ya. Berarti gas fluor, ya. Ini merupakan reaksi reduksi dari fluor menjadi ion 2 F min, di mana potensialnya itu adalah plus 2,87, jadi positif. Nah, kalau kita lihat ke bawah di sini ya, data ini kan semakin negatif atau kurang dari 0 ya. Nah, ini merupakan potensial elektroda dari masing-masing logam atau dari masing-masing elektroda. Jadi semuanya memiliki potensialnya masing-masing, ya, tidak sama. Nah, kalau misalkan semakin positif nilainya, maka dia itu semakin mudah tereduksi. Ya, mohon diperhatikan. Kalau misalkan potensial elektrodanya itu semakin positif, maka dia semakin mudah mengalami reduksi. Artinya, kekuatan oksidatornya dia semakin bertambah. Nah, kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan potensial elektrodanya itu semakin negatif, berarti dia semakin mudah teroksidasi. Artinya, dia semakin mudah menjadi reduktor. Itu ya. Nah, penulisan seperti yang minggu kemarin saya jelaskan, penulisan dari tabel setiap elektroda itu pasti ditulis dalam keadaan mereka tereduksi. Ya, artinya seperti F2 plus 2E elektron menjadi 2 F min, Cl2 2 elektron menjadi 2 Cl min. Jadi semuanya dalam keadaan tereduksi penulisannya. Nah, jadi, nanti kalau misalkan dia dalam suatu kasus tidak mengalami reduksi, tapi sebaliknya mengalami oksidasi, ya, maka nilai potensial ini nanti bisa berubah, ya, menjadi sebaliknya. Kalau misalkan di sini positif, berarti dia menjadi negatif, itu ya. Nah, jadi ini merupakan nilai dari potensial elektroda standar. Nah, potensial elektroda standar merujuk pada reaksi setengah reduksi ya. Jadi ditulisnya itu adalah pada keadaan reduksi. Nilai elektroda standar akan menunjukkan kemampuan reaktan untuk bertindak sebagai agen pengoksidasi. Semakin positif nilai elektroda semakin positif nilai potensial elektroda standar, maka semakin siap reaktan bertindak sebagai agen pengoksidasi. Semakin negatif nilai potensial elektroda standar, maka semakin siap produk bertindak sebagai agen reduksi. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Sederhananya itu adalah ya kalau misalkan potensialnya positif, berarti dia semakin mudah tereduksi. Artinya
menjadi katoda ya. Kalau misalkan semakin negatif, berarti dia semakin mudah mengalami oksidasi atau bertindak sebagai anoda, gitu ya. Nah, ini sebenarnya contoh soal apa ya, mirip dengan yang kalian latihan kemarin, bagaimana caranya kita menghitung potensial. Bagaimana caranya kita menghitung potensial sel dalam suatu rangkaian sel elektrokimia yang terdiri dari katoda dan anoda. Ya. Nah, bedanya kalau di contoh soal ini, dia itu ada tiga apa ya? Ada tiga persamaan. Nah, jadi eh, kita harus membagi menjadi tiga penyelesaian juga, gitu ya. Artinya nanti kita hitung persamaan satu dengan dua, hasilnya potensialnya berapa, satu dengan tiga potensialnya berapa, dua dengan tiga potensialnya berapa, sehingga kita bisa mengetahui persamaan mana saja yang bisa menghasilkan reaksi yang spontan. Nah, kalau kita ingat kemarin, reaksi yang spontan itu kan kalau potensial selnya itu positif. Ya, kalau nilai apa sih? Sebentar saya pakai pen ya. Kalau nilai potensial sel standarnya itu adalah positif, ya berarti dia reaksinya adalah spontan. Contoh soal ini pertanyaannya ya, urutkan kekuatan agen oksidan dan reduktan. Nah, untuk menuliskan persamaan reaksi redoks, kita harus mengkombinasikan pasangan setengah reaksi yang memungkinkan. Pada tiap kasus setengah reaksi dengan nilai E yang lebih positif, maka harus dicadangkan. Ya, jadi kan sebenarnya kalau tidak harus kebersamaan, kita melihat apa ya, melihat persamaannya kan sebenarnya apa sih, sudah tahu ya, kalau misalkan semakin negatif itu kan berarti dia semakin mudah mengalami oksidasi, artinya dia semakin kuat reduktornya. Berarti kalau dia semakin positif, ya, semakin positif berarti dia eh, lebih mudah mengalami reduksi, artinya oksidannya semakin tinggi. Ya, berarti agen oksidan itu berarti kalau potensial selnya itu dia apa sih positif. Kalau reduktan berarti dia potensialnya negatif, gitu ya. Nah, caranya adalah selanjutnya diatur agar jumlah elektron. Jadi jumlah elektronnya nanti disamakan ya. Kemudian dijumlahkan kedua setengah reaksinya dan hitung potensial selnya. Jadi urutan kekuatan oksidan itu ditentukan berdasarkan nilai potensialnya. Di ini ya. Urutan apa untuk persamaan satu dan 2 itu kan tadi ada NO3 dan N2 H5 ini ya. NO3 dan N2H5. Nah, potensialnya yang kalian lihat itu kan tadi ini positif, yang ini negatif ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa eh, menebak gitu ya, mengasumsikan bahwa kan tadi kalau misalkan apa sih potensial elektrodanya itu dia positif, berarti kan dia lebih mudah mengalami reduksi. Nah, kita lihat di sini reaksinya. Di sini reaksinya dia kan sudah tereduksi. Benar ya? NO3- menjadi NO. Dia sudah mengalami reduksi. Nah, sedangkan yang nomor 2, dia itu potensialnya adalah negatif. Berarti dia lebih mudah mengalami oksidasi. Kita lihat di sini reaksinya, apakah sudah benar dia mengalami oksidasi? Ya, ternyata masih belum benar. Artinya reaksi ini harus dibalik yang nomor 2 ini. Dia harus dibalik. Akhirnya menjadi apa? Menjadi N2H5 plus bereaksi menjadi N2 plus 5H plus plus 4 elektron. Ya, cara cepatnya adalah kalau reduksi itu berarti elektronnya ada di kiri, kalau oksidasi elektronnya itu ada di kanan. Itu ya cara cepatnya. Nah, sehingga tadi yang awalnya nilainya negatif, yang persamaan nomor 2 ini minus 0,23 ini, maka dia dibalik menjadi plus. Itu ya. Oke.
Nah, dari sini kan kita sudah tahu yang paling positif itu siapa, ya. Berarti yang paling positif itu kan adalah yang persamaan nomor satu, 0,96. Berarti dia yang lebih mudah mengalami reduksi, artinya dia oksidannya lebih kuat dari persamaan kedua. Gitu ya. Nah, ini kemudian kita eh, menghitung apa sih? Menghitung potensial potensial selnya dengan cara menyamakan jumlah elektronnya ya. Di sini kan elektronnya 3, yang ini elektronnya 4. Berarti kalau kita ingin menyamakan jumlah elektronnya sama-sama dikalikan ya. Yang persamaan satu dikalikan 4, kemudian yang 4 dikalikan dengan 3. Akhirnya menjadi 12 elektron, yang persamaan 2 juga 12 elektron. Ya, baru kita tulis reaksi totalnya menjadi seperti ini ya, menjadi persamaan A. Kemudian kita menghitung potensial selnya sehingga katoda dikurangi anoda. Jadi ingat kalau misalkan dia mengalami reduksi kan berarti dia katoda ya. Kalau mengalami oksidasi berarti dia di anoda. Itu ya. Berarti potensial selnya adalah katoda dikurangi anoda sama dengan 1,19 volt. Jadi ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk persamaan satu dan 3, ya. Persamaan satu memiliki nilai potensial potensial elektroda yang lebih positif ya daripada yang nomor satu. Sorry, daripada yang nomor 3. Oke. Persamaan 3 harusnya oh, maaf ya. Persamaan sebentar. Seharusnya yang lebih besar ini adalah yang nomor satu ya. Untuk satu dan 3 persamaan persamaan 3 seharusnya ini. Oh, ini yang lebih kecil. Oh ya benar, berarti satu ya. Persamaan satu memiliki nilai potensial elektroda positif yang lebih kecil. Oke, benar ya. Nah, kita lihat reaksinya. Kita lihat reaksinya. Yang pertama adalah reaksi eh, NO, yang ketiga reaksi MnO2 ya. Yang pertama ini reaksinya adalah oksidasi atau reduksi. Kita lihat di persamaan ini. Berarti dia mengalami oksidasi sebenarnya ya ini ya. Dia mengalami oksidasi, berarti dia anoda. Dia adalah anoda. Kemudian persamaan yang ketiga karena dia potensialnya itu lebih besar, artinya semakin mudah kan, lebih mudah mengalami reduksi, akhirnya dia menjadi katoda. Itu ya. Nah, yang ini kan reaksinya dibalik. Yang awalnya 3 elektron ada di kiri, dia sekarang ada di kanan ya. Berarti harusnya di sini adalah negatif. Ini juga negatif. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, reaksinya apakah sudah benar sesuai dengan yang di awal? Ya, sudah benar ya berarti ya. Oke. Oke. Nah, kemudian menjumlahkan atau menyamakan jumlah elektron ya. Yang di sini kan 3, kemudian di sini 2. Maka kita harus menyamakan jumlah elektronnya dengan yang di atas ini dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 3. Akhirnya menjadi 6 elektron. Kemudian kita coret, kemudian menjadi persamaan ini ya, persamaan totalnya. Nah, sehingga untuk mencari potensial selnya adalah katoda dikurangi anoda. 1,23 volt dikurangi 0,96 volt sama dengan 0,27 volt. Kemudian untuk persamaan yang nomor 2 dan 3 ya. Untuk persamaan 2 dia memiliki nilai potensial elektroda positif yang lebih kecil. Berarti yang lebih mudah mengalami reduksi adalah yang nomor 3. Berarti dia adalah katoda. Ya. Dan yang ini adalah anoda. Adalah anoda. Apakah persamaannya sudah benar?
Sebentar. Oh ya, sudah benar. Reaksinya sudah dibalik, tapi nilainya yang tidak dibalik. Ya, berarti ini di sini dia harusnya plus. Sini plus ya. Sini plus, kemudian di sini plus. Oke. Kemudian kita menjumlahkan, menulis reaksi total selnya. Kita menyamakan jumlah elektronnya. Ya, ini dikalikan 2 sehingga menjadi 4 elektron. Maka ini kita coret, kemudian kita tulis reaksi totalnya menjadi ini. Sehingga untuk mencari potensial sel potensial selnya, maka katoda dikurangi anoda 1,23 dikurangi plus minus 0,23 sama dengan 1,6 ya. Sama kalau yang ini ditambah 0,23 ditambah 1,23 ya sama dengan 1,46 itu ya. Kemudian deret volta. Nah, deret volta itu ini merupakan deret berbagai logam yang dia disesuaikan dengan urutan potensial elektrodanya ya. Disesuaikan dengan potensial elektrodanya. Jadi semakin ke kiri ya, semakin ke kiri dia itu potensial elektrodanya semakin negatif. Nah, kalau semakin negatif dia merupakan logam yang semakin reaktif. Ya, dia lebih mudah mengalami oksidasi atau dia merupakan reduktor yang semakin kuat. Kalau semakin ke kanan, potensial elektrodanya itu semakin positif. Dia merupakan logam yang semakin kurang reaktif. Sehingga kationnya merupakan oksidator yang kuat. Ya, jadi dia lebih mudah mengalami reduksi, artinya dia merupakan oksidator yang kuat. Itu ya, itu deret volta. Ini merupakan data deret volta, data potensial elektroda. Ada di buku Scoop itu ya, bisa kalian cek. Nah, ini merupakan aplikasi ya atau apa ya? Hal-hal yang bisa dipelajari tentang sel elektrokimia ya dari berbagai fenomena. Yang pertama adalah reaksi kalsium di dalam air. Nah, reaksi reaksi kalium di dalam air kalau kita tulis setengah reaksinya untuk reaksi power oksidasi ya untuk kalsium setengahnya itu kan berarti kalau dia mengalami oksidasi kan berarti Ca menjadi Ca2 plus 2 elektron. Nah, untuk untuk reaksi paroreduksi yang mengalami reduksi itu adalah air ya, airnya. Berarti 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Nah, kita bisa menuliskan reaksi totalnya sehingga menjadi Ca plus 2H2O menjadi Ca2 plus H2 plus 2 OH-. Ini reaksi totalnya, reaksi kalsium di dalam air. Kemudian sel volta pada gigi ya. Jika seseorang memiliki tambalan gigi palsu dengan amalgam dan kemudian menggigit lembaran aluminium akan menyebabkan rasa sakit. Nah, hal ini karena aluminium akan bertindak sebagai anoda. Berarti kalau anoda kan dia mengalami oksidasi. Reaksinya kalian bisa lihat ini ya. Reaksinya ada di sini ya. Kemudian air liur bertindak sebagai elektrolit dan bahan amalgam bertindak sebagai katoda. Tapi meskipun dia katoda, dia bertindak inaktif bagi oksigen sehingga oksigennya itu tereduksi menjadi H2O. Jadi bukan amalgamnya yang mengalami reduksi, tapi oksigennya. Ya, oksigen itu tereduksi menjadi H2O. Jadi ini reaksinya. Ya, reaksinya. Itulah kenapa eh, kalau misalkan ada orang yang apa ya memasang tambalan gigi palsu dengan amalgam, kalau menggigit lembaran aluminium akan menyebabkan rasa sakit. Ya. Selanjutnya baterai. Nah, baterai ini merupakan contoh yang umum sekali ketika belajar tentang sel elektrolisis, yang khususnya adalah sel volta. Ya, dimana kalau sel volta kan dia kan
apa ya, memerlukan reaksi kimia untuk menghasilkan listrik. Ya sama, baterai kalau misalkan nggak ada reaksi kimianya, dia tidak akan nyala gitu. Nah, baterai apa? Baterai itu adalah suatu sel listrik, yaitu suatu alat yang dapat menghasilkan listrik dari reaksi kimia. Pada hakikatnya, suatu baterai terdiri dari dua atau lebih sel yang dihubungkan secara berurut atau paralel, tapi biasanya istilah yang digunakan untuk sel tunggal. Ya, suatu sel terdiri dari suatu elektroda negatif, kemudian elektrolit untuk menghentikan ion, suatu pemisah, juga suatu ion penghantar dan elektroda positif. Ya, jadi itu em, apa sih susunan dari suatu baterai. Elektrolit adalah berupa cairan terdiri dari air, bisa dari pasta ya atau bentuk padat. Ketika sel dihubungkan dengan suatu beban eksternal atau alat berenergi mesin, elektroda negatif memberikan arus elektron dan diterima oleh elektroda positif. Ketika beban eksternal dipindahkan, maka reaksi akan berhenti. Ya, jadi kalau misalkan apa sih eh, apa ya istilahnya? Tidak beban eksternal ini seperti kalau baterai itu kan dihubungkannya nanti kan ke suatu alat misalkan ya. Nah, itu kalau kalau tidak ada alat kan berarti dia tidak jalan gitu maksudnya ya. Tidak ada aliran aliran listriknya maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ini ada elektron ya yang mengalir di sini dari kutub negatif ke kutub positif ya sehingga di situ ada aliran elektron dan menghasilkan energi listrik. Jadi ini semuanya berasal dari reaksi kimia ya. Ada anoda, kemudian katoda, kemudian elektrolit pasta. Jadi elektrolitnya itu berbentuknya pasta. Kemudian ada pemisah, ya. Kemudian ini material pendukung ya dari karbon dan mangan dioksida. Itu baterai. Nah, ini juga baterai sih sebenarnya ya, tapi dia dari grafit. Kemudian di sini elektrolitnya dia menggunakan NH4Cl ZnCl2 dan di sini dia dilapisi dengan MnO2 dan pasta karbon dan dia lapisan luarnya adalah logam seng yang bertindak sebagai anodanya ya. Nah, jika diketahui sistem sel Zn2 plus jembatan garam NH4 plus kemudian apa sih dipisahkan dengan MnO2 MnO23 jembatan garam karbon, tentukan apakah sistem tersebut termasuk sel galvani atau sel elektrolisis. Ya. Nah, ini berarti dihitung dengan menggunakan persamaan potensial sel tadi. Ya. Untuk Zn2 plus Zn, dia itu sama potensialnya sama dengan minus 0,763. Kemudian untuk yang mangan dia itu apa nih? Potensialnya 0,8 volt. Nah, jadi kita bisa tahu ya kalau misalkan dia ini kan katoda. Ya, ini kan katoda. Kemudian ini anoda. Anoda. 0,8 dikurangi plus 0,7 dikurangi minus 0,763 artinya 0,8 ditambah 0,76 kan hasilnya 1,5 ya kalau nggak salah. Berarti dia termasuk reaksi yang spontan. Itu ya. Reaksi yang spontan. Dia termasuk dia termasuk reaksi spontan dengan SL-nya itu sama dengan berapa nih? 1,5 ya kalau nggak salah ya. 1,5 volt itu ya. Ya, ini 1,54 volt ya. Kemudian ya, ini karena dia positif, dia termasuk reaksi yang spontan.
Karena spontan, dia termasuk dari sel galvani. Nah, kalau sel elektrokimia kan kemarin tidak spontan. Ya, kalau sel galvani kan dia spontan. Kemudian ada contoh aplikasinya juga di sel bahan bakar ya. Jadi sel bahan bakar itu akan menghasilkan energi listrik secara langsung dalam sel volta. Prinsipnya adalah menghasilkan energi dari reaksi kimia dengan kecepatan yang tinggi. Sel flota menggunakan bahan bakar konvensional seperti gas H2 dan CH4 sehingga dinamakan sel bahan bakar. Secara jelas dikatakan bahwa sel bahan bakar bukan baterai karena tidak berada pada satu sistem ya. Jadi ini eh, juga apa ya juga ini mengandung ya atau mengandung komponen anoda dan katoda juga gitu ya seperti baterai. Kemudian ini selanjutnya ya. Sel bahan bakar melibatkan reaksi antara gas H2 dengan O2, membentuk air yang merupakan satu-satunya bahan kimia hasil reaksi. Sel ini dapat menghasilkan listrik 2 kali lebih efisien sehingga alat terbaik untuk bahan bakar mesin ya. Jadi ini reaksinya itu terjadi antara gas H2 dengan O2 menghasilkan reaksi kimia air ya. Jadi dari reaksi itu dia bisa menghantarkan listrik ya. Jadi ini ya ada electrical load. Hasilnya itu adalah H2O itu ya. Kemudian ya ini aplikasinya full cells di apa sih di bis ya dia sudah menggunakan bahan bakar H2O tadi. Sorry, H2 tadi dengan O2 ya. Jadi sebenarnya lebih efisien. Nah, ini kalau kita ingin menghitung ya, ingin menghitung berapa sih potensial selnya dari sel bahan bakar ya. Nah, kita punya data reaksi reduksi O menjadi OH- itu adalah plus 0,4. Kita punya data reduksi H2O menjadi H2 itu minus 0,38. Ya, berarti sebentar. Berarti di sini adalah katoda, yang di sini adalah anoda. Berarti untuk selnya berarti 0,4 ya, 0,4 dikurangi dikurangi ya, dikurangi dengan minus 0,83 ya. Berarti ini sama dengan berapa? 1,2 ya. Ya, satu kita lihat di sini aja ya. Jadi sekitar 1,23. Potensial sel yang bernilai positif menunjukkan reaksi terjadi secara spontan. Ya, berarti dia termasuk sel galvani. Oleh karena itu, jika gas hidrogen dan gas oksigen direaksikan secara elektrokimia, akan dihasilkan energi dan air. Ya, jadi energi inilah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Tuh. Secara umum, ada dua sistem sel bahan bakar H2O2, yaitu dalam keadaan basah dan asam. Ya. Dalam keadaan asam, reaksi dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, kalau dalam asam, katoda itu kan O2 tadi mengalami reduksi 2H2 menjadi H2O ya. Kalau anoda, dia H2 menjadi H plus gitu. Jadi ada asamnya, ada H plusnya gitu ya. Nah, tapi kalau dalam keadaan basah, yang anoda ini, H2 ini akan menjadi OH-. Eh, sorry. Yang katoda ya, yang O2 ini akan bereaksi dengan H2O menjadi OH-. Kalau yang di anoda, H2 itu bereaksi dengan OH- menjadi H2O. Ya, jadi seperti itu. Ada sistem sel bahan bakar yang bisa dalam keadaan asam atau keadaan basah. Oke, jadi mungkin untuk materi yang ini sampai di sini ya untuk apa sih untuk sel elektrokimia. Selanjutnya saya akan membahas tentang sel elektrolisis.
Oke, selanjutnya kita melanjutkan materi ya, yaitu tentang sel elektrolisis. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas sel Golgi, sekarang kita membahas sel elektrolisis. Di mana kalau sel elektrolisis, dia itu berarti reaksinya itu tidak spontan dan kebalikan dari sel volta ya, yaitu dari energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk dapat em, menghasilkan reaksi kimia. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui perbedaan potensial yang dipicu dari luar sistem. Kemudian untuk komponennya ini sama ya, ada anoda yang berfungsi sebagai elektroda bermuatan positif atau sebagai tempat terjadinya oksidasi. Kemudian ada katoda yang bermuatan negatif untuk menghasilkan apa sih untuk sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi ya. Nah, dari proses rangkaian anoda dan katoda ini terjadi arus listrik itu mengalir dari anoda ke katoda. Jadi seperti ini ya, ini tidak ada jembatan garam ya. Bedanya kalau dengan sel Galvani itu kan ada jembatan garam. Nah, kalau di sini dia itu eh, apa? Tidak menggunakan jembatan garam ya. Jadi di sini anoda, di sini katoda. Anoda sama katoda itu eh, apa ya? Sama ya, jenisnya itu sama. Kalau misalkan dia seng, sama-sama seng gitu misalnya. Ya ini larutan elektrolit. Jadi ini ya diagramnya ya. Diagramnya itu eh, sel ini terdiri dari sumber arus searah yang dihubungkan dengan kawat penghantar. Ini kawat penghantarnya. Kemudian dua buah elektroda ya, elektroda positif dengan elektroda negatif, yaitu anoda dan katoda. Kemudian cairan elektrolit ya. Jadi nanti ini kan eh, apa sih? Mengalami oksidasi di sini kan Cl ya. Cl min ya, artinya Cl min ini berarti larutannya HCl ya. Dia mengalami oksidasi, kemudian di sini katodanya dia memakai Mg sehingga Mg2+ menjadi Mg, dia mengalami reduksi ya. Nah, elektroda yang digunakan dalam sel elektrolisis itu ada dua. Ada elektroda inert, ada elektroda aktif. Nah, elektroda inert itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi, baik sebagai katoda maupun anoda. Sehingga dalam sel elektrolisis yang mengalami reaksi redoks adalah elektrolit. Sehingga sebagai zat terlarut atau air sebagai pelarut. Contohnya karbon dan platina. Nah, jadi begini. eh Sebentar saya sambil ini ya. Ini kan beker gelas ya. Di sini ada elektroda. Ada elektroda. Nah, elektroda inert ini, kalau kita lihat tadi ya, kan kalau di sini dia bisa mengalami reduksi ya. Dia bisa mengalami reduksi, Mg bisa mengalami reduksi. Kalau inert, dia itu logamnya tidak bisa mengalami reaksi. Jadi nanti yang mengalami reaksi reduksi adalah elektrolitnya gitu. Contohnya apa elektroda inert itu? Yaitu karbon dan platina. Berbeda dengan elektroda aktif. Kalau elektroda yang aktif, artinya dia tidak inert, ya. Atau elektroda aktif yaitu elektroda yang ikut bereaksi, terutama jika digunakan sebagai anoda. Dapat mengalami reaksi oksidasi, contohnya Fe, Al, Cu, Zn, Ag, dan Au. Ya, itu perbedaannya. Nah, untuk reaksi sel elektrolisis sendiri, jadi untuk yang kation, seperti yang eh, saya jelaskan dari kemarin ya, kalau di katoda pasti kan kation ya yang mengalami reaksi reduksi ya. Jadi sebentar, kation itu mengalami reaksi di katoda. Kemudian anion mengalami reaksi di anoda.
Ya. Cara mengetahui reaksi redoks yang terjadi, perhatikan jenis kation dan anion larutan, kemudian sesuaikan dengan aturan berikut. Khusus untuk reaksi di anoda, perhatikan dulu apakah berupa anoda inert atau aktif. Jadi begini, reaksi 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 elektrolisis itu kan ada yang mengalami reduksi, kan begitu ya. Ada yang mengalami oksidasi, kan begitu. Nah, di katoda, untuk yang reduksi, yang kita harus perhatikan itu berarti kan kation. Kalau di anoda yang harus kita perhatikan itu adalah anion gitu. Jadi misalkan begini, larutan elektrolitnya itu misalnya HCl, HCl ya. Kan kationnya ada dua nih. Ionnya ada dua. Ada H plus sebagai kation, kemudian ada Cl min ya sebagai anion gitu. Jadi yang H plus ini dia mengalami reduksi di katoda, yang Cl min ini mengalami oksidasi di anoda. Tapi ada persyaratannya gitu. Nah, di katoda kita harus tahu dulu ya. Kalau misalkan jika yang di elektrolisis itu adalah larutan, HCl ini kan larutan. Maka kita lihat kationnya. Kita fokus ke kationnya dulu ya. Kationnya itu dia itu terdiri merupakan golongan 1A, 2A, aluminium atau mangan. Gitu. Kalau misalkan terdiri dari golongan ini, berarti yang tereduksi adalah air, H2O, menjadi OH-. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan logam lain ya, artinya bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, aluminium dan bukan mangan, berarti logam itu sendiri yang mengalami reduksi. Contoh, Fe misalkan, kan bukan golongan 1A, bukan golongan 2A. Cu misalkan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kationnya H+, artinya asam, seperti HCl ini. Nah, kalau kationnya asam, berarti H plusnya yang mengalami reduksi. Berarti H plus menjadi H2. Ya, reaksinya ini. 2H plus plus 2 elektron menjadi H2. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan larutan. Jadi begini. Ini kan di sini elektroda ya. Nah, kalau di sini larutan, maksudnya ini ya yang di sini larutannya ya. Kalau larutan, berarti yang terjadi adalah ini tiga kemungkinan. Tapi kalau misalkan itu bukan larutan, melainkan leburan, lelehan, atau cairan, yang bereaksi kation itu sendiri. Berarti ya kation itu sendiri, mau dia golongan 1A, golongan 2A, aluminium, atau mangan. Tapi kalau misalkan yang di elektrolisis itu bukan larutan, melainkan leburan, lelehan, atau cairan, maka ya golongan 1A itu yang mengalami reduksi. Itu ya. Nah, kemudian kita perhatikan reaksi selanjutnya yang ada di anoda atau reaksi yang mengalami oksidasi. Siapa sih yang mengalami reaksi oksidasi pada sel elektrolisis? Kita melihat dari anodanya. Kalau misalkan anodanya itu inert, tadi kan kalau inert seperti ada platina, kemudian ada grafit atau karbon ya. Kalau misalkan anodanya itu inert, kan berarti dia tidak mengalami oksidasi. Artinya yang mengalami oksidasi itu adalah jika anionnya itu terdiri dari sisa asam oksi yang mengandung oksigen, berarti H2O. Contoh yang sisa asam oksi ini misalkan kalau H2 bukan HNO3 HNO3 ya. Ini kan kationnya H+. Anionnya NO3-. NO3- ini merupakan sisa asam oksi karena dia mengandung oksigen. Berarti kalau misalkan anodanya inert dan dia terdiri dari sisa asam oksi anionnya, maka yang mengalami oksidasi adalah H2O-nya. Tuh ya. Kemudian kalau misalkan anodanya itu tidak inert, berarti, sorry, ini masih belum ya. Kalau misalkan sisa asam lainnya itu berupa OH-, misalnya seperti NaOH. Ini kan anionnya kan OH-.
Nah, kalau OH- berarti OH- yang mengalami oksidasi. OH- menjadi H2O. Kalau sisa asam lain seperti halogen, misalkan Cl-. Cl- itu kan termasuk sisa asam lain ya, bukan yang ada asam oksinya. Berarti dia yang mengalami oksidasi. Berarti Cl- menjadi Cl2, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan anodanya itu tidak inert, berarti anoda itu sendiri yang mengalami oksidasi. Kalau anodanya misalnya dari tembaga, berarti ya tembaga yang mengalami oksidasi. Itu ya. Contoh, sebentar. Contoh ya. Ini ada reaksi elektrolisis. H2SO4 menjadi 2H plus SO2 min. Menjadi elektroda karbon ada inert. Jadi begini, kalau saya gambarkan, nah di sini ada larutan H2SO4 ya. Ini ada larutan H2SO4. Dia dielektrolisis menggunakan elektroda karbon yang inert gitu. Ini jelek sekali gambarnya. Ini elektroda inert atau karbon ya. Elektroda karbon. Nah, kita pisah dulu, cari kationnya, cari anionnya dulu. Asam sulfat ini kationnya kan 2H+. H+. SO4 dia anionnya. Ya, berarti kita sudah mendefinisikan kation dan anionnya itu apa saja. Di katoda kita lihat. Nah, kalau di katoda kita melihat kationnya. Kationnya tadi kan ada kriterianya. Dia kalau H2SO4 kan berarti dia kation asam. Berarti kalau kation asam berarti H plusnya yang mengalami reduksi. Kita tulis reaksinya 4H plus. Kita tulis ini ya, 2H plus 2E plus menjadi H2. Kemudian untuk yang anoda, kita lihat anodanya, dia inert atau tidak. Karbon itu kan termasuk inert. Berarti kalau inert, pilihannya ada dua. Kalau dia terdiri dari sisa asam oksi, berarti air yang mengalami oksidasi. Nah, di sini yang SO4 kan dia termasuk asam oksi. Asam oksi itu kan berarti yang mengalami oksidasi H2O. Berarti 2H2O menjadi O2. Itu ya. Nih ya, 2H2O menjadi 4H plus O2 4 elektron. Nah, ini kan awalnya kan tadi di sini 2 elektron ya. Di sini kan awalnya tadi 2 elektron, berarti kita harus samakan dengan dikalikan 2. Kalau kita sudah mengkalikan, kita tinggal mencoret sudah menyamakan jumlah elektronnya, kita coret, kita tulis reaksi totalnya. Berarti ini reaksi sel elektrolisis ya. Elektrolisis H2SO4 menggunakan elektroda karbon. Itu contohnya. Jadi ini yang kita bisa simpulkan untuk reaksi sel elektrolisis ya. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis dengan elektroda aktif atau tidak inert biasanya terjadi pada anoda. Elektrolisis dengan elektroda aktif biasanya menggunakan elektrolit garam, basa, atau oksida dari anoda. Katoda yang digunakan disesuaikan dengan tujuan elektrolisis. Misalnya, elektrolisis untuk melapisi logam AU, maka anoda yang digunakan itu juga AU. Nah, elektrolitnya itu menggunakan AuCl3. Jadi semuanya harus sesuai. Ya. Elektrolisis demikian dapat digunakan untuk pemurnian logam atau pelapisan logam. Nah, ini contohnya kalau elektrolisis lelehan garam. Ya. Kalau lelehan garam kan berarti eh, dia tidak memperhatikan anoda inert atau tidak gitu. Sorry, tidak memperhatikan kationnya itu dari golongan berapa ya, tapi sesuaikan dengan jenisnya. Kalau misalkan lelehan garam NaCl ya, berarti yang mengalami oksidasi dia Na plusnya, yang mengalami reduksi dia Na plusnya, yang mengalami oksidasi dia Cl-nya. Reaksinya seperti ini ya. Kemudian seperti elektrolisis larutan NaCl. Nah, berbeda kalau di larutan NaCl. Kalau di larutan NaCl, natrium itu kan termasuk golongan 1A. Berarti yang mengalami reduksi adalah air.
Berarti tulis reaksinya di sini, reaksi reduksi air menjadi OH-, di sini menjadi H2 plus OH-, ya. Ini reaksi totalnya. Kemudian elektrolisis air. Nah, berarti kalau elektrolisis air, kalau air itu kan terdiri dari H plus dan OH- ya. Berarti kalau di anoda, eh, mana sih? Kalau di anoda, dia tadi teroksidasi menjadi apa? Menjadi 4 H plus ya. Oke. Sorry, menjadi 4 H plus. Ya, kalau di katoda, dia menghasilkan OH-. Jadi ini reaksinya. Kemudian ini contoh aplikasi produksi TI murni dari TO2. Jadi TuO2 itu kan titanium dioksida. Titanium dioksida itu kan tidak murni karena mengandung oksigen kan. Nah, pengennya kalian itu ingin mengekstrak TI-nya saja gitu. Ingin memproduksi TI murninya saja. Nah, ini bisa digunakan dengan elektrolisis gitu ya. Gimana caranya? O2-nya kita lepas. Gitu ya. Jadi reaksinya adalah di anoda TO2 ini mengalami yang namanya oksidasi. Ti menjadi 2O2-. Kalau di katoda, dia berarti kan menggunakan ini ya, karbon ya, elektroda grafit. Kalau elektroda grafit dia kan berarti apa sih? Inert ya. Kalau misalkan inert, tadi apa di sini? Dia mengalami yang namanya oksidasi ya, sorry reduksi ya. O2-nya ya maksud saya ya. O2-nya dia mengalami reduksi sehingga menjadi CO2 plus 4 elektron. Kemudian untuk aspek kuantitatif ini saya jelaskan minggu depan ya. Ini saya rasa sekalian semuanya sudah paham tentang hukum Faraday. Ini pelajaran kelas berapa kelas? Atau saya lanjutkan saja ya sebentar. Sepertinya ini tidak. Oh ya, saya lanjutkan minggu depan saja. Ya, setelah saya dipikir-pikir, saya ini aja ya. Lanjutkan saja karena nanggung. Iya, nanggung sekali ini. Oke, aspek kuantitatif serotolisis ya. Sebenarnya kalau aspek kuantitatif itu, kita itu menyesuaikan dengan hasil elektrolisisnya ya. Nah, kalau elektrolisis itu biasanya menghasilkan yang namanya endapan. Nah, sebenarnya endapan inilah yang menjadi aspek kuantitatif dari sel elektrolisis ya. Nah, ada dua hukum yang dikenal pada sel elektrolisis. Ada hukum Faraday 1, ada hukum Faraday 2. Nah, kalau hukum Faraday 1, hukum Faraday 1 itu menjelaskan jumlah spesies yang mengalami reaksi kimia pada tiap elektroda selama proses elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listriknya. Ya, jadi ini mana sih jumlah jumlah spesies yang mengalami reaksi kimia itu sebanding dengan jumlah arus listriknya. Persamaannya adalah nih ya, persamaannya adalah W ini berarti jumlah gramnya. Jadi jumlah gramnya ini eh, yang dihasilkan itu setara dengan arus listrik. Gitu. Persamaannya E dikali I dikali T dibagi dengan 96.500. Ya. E itu apa? Bobot ekuivalen zat. I itu jumlah arus listrik. T itu waktu dalam waktu sekon. Bilangan Faraday dipakai sebagai suatu satuan yang menyatakan jumlah muatan listrik yang mampu mereduksi 1 mol ekuivalen
spesies pada katoda dan mengoksidasi 1 mol ekuivalen spesies pada anoda. Jadi 1 Faraday itu dia sama dengan ini ya, sama dengan 96.485 kolom ini, 96.485 kolom. 1 kolom itu adalah jumlah muatan yang berpindah dari suatu titik pada saat dialirkan arus listrik sebesar 1 ampere selama 1 detik. Contoh kasus, jika kita mempunyai suatu elektrolisis dengan 2 elektroda inert yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Jadi misalkan begini, ada larutan CuSO4. Ya, ada larutan CuSO4. Di elektrolisis dengan menggunakan elektroda inert. Ya. Nah, arusnya berapa? Arusnya 2,5 ampere selama 50 menit, melewati sel tersebut selama 50 menit. Berapakah massa Cu yang diendapkan pada katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi? Jadi setiap elektrolisis di katoda itu pasti dia terbentuk endapan. Ya. Nah, dia kalau endapan kan berarti ada masanya, bisa ditimbang gitu kan ya. Ada masanya. Nah, berapa yang dihasilkan begitu. Nah, massa yang dihasilkan itu artinya nanti akan berbanding lurus dengan jumlah arusnya gitu. Nah, yang harus kita cari yang pertama adalah kita harus mengetahui reaksinya. Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi itu kan Cu. Ya, berarti kalau kita tulis reaksinya, Cu2 plus plus 2 elektron menjadi Cu. Bagaimana Bu cara tahu kenapa 2 plus? Ya berarti dari CuSO4. Ya, CuSO4 kan kalau kita jabarkan jadi Cu2 min plus SO4 2 min. Berarti Cu-nya Cu2 min. Dia mengalami reduksi menjadi Cu. Tuh ya. Nah, kemudian elektron itu itu tadi kan jumlah ekuivalen. Ya, ekuivalen itu apa? Perbandingan antara AR dengan biloxnya Cu. AR-nya Cu itu 63,5. Ini gram per mR ya. Sorry, gram ya. Dibagi dengan biloxnya berapa? 2. Berarti 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Nah, baru kita bisa masukkan ke persamaan yang W sama dengan I dikali T. Ya. E-nya tadi kan 31,75. Kemudian arus listriknya itu 2,5. Waktunya adalah 50 menit. Kita jadikan detik, berarti 50 kali 60 sama dengan 3000. Hasilnya dibagi dengan 96.500 sama dengan 2,47 gram. Jadi ini merupakan massa Cu yang diendapkan di katoda sebesar 2,47 gram. Itu ya. Nah, seperti ini juga misalnya dilakukan elektrolisis terhadap 2 liter larutan CdSO4 dengan menggunakan arus sebesar 10 ampere selama 5 jam. Ya. Hitunglah massa Cd yang mengendap di katoda. Berarti kan larutannya kan CdSO4 ya. Berarti yang mengalami reduksi kan Cd. Ya, CdSO4 kalau kita jabarkan jadi CD2 min, CD2 plus plus CO4 2 min. Berarti biloxnya CD kan ada 2, ya, CD2 plus. Kemudian AR-nya dia 1112, 112. Berarti E-nya 112 dibagi 2 sama dengan 56, ya. Ampernya arusnya dia 10. Kemudian waktunya dia 5 jam jika dijadikan waktu sekon atau detik ya berarti 18.000. 56 dikali 10 dikali 18.000 dibagi dengan 96.500 sama dengan 104,45 gram. Begitu caranya ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini nanti juga dikerjakan ya latihan soal mengenai sel elektrolisis. Jika ada pertanyaan, kita
kita bahas minggu depan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.